ada sekelompok kaum yang mengatakan dan berkeyakinan di dalam dirinya bahwa dia akan hidup selamanya. Ya, tidak ada yang menghancurkan mereka, tidak ada yang mematikan mereka kecuali waktu. Mereka menghilangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang Maha menghidupkan, kemudian Allah yang Maha mematikan. Kata mereka, makna di dalam ayat ini, wa ma yuhlikuna illa dahar la ilaha wal hayatu madin, atau wal hayatu, ya, tidak ada, ya, Allah itu tidak ada, ya, tidak bisa mematikan dan menghidupkan kita, dan kehidupan akan seterusnya dan selamanya berjalan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam nas-nas syar'inya, yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan kita, kemudian Allah yang mematikan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan majelis kita di Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah, matan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang disyarah oleh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kemarin kita sampai pada matan wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Dari makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman
terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri mensifati dirinya di dalam kitabnya. Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sifat-sifat Allah ini Rasulullah ya yang mengabarkan di dalam hadis-hadis beliau, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan juga tanpa tamthil. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan apa itu tahrif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Tahrif ya, al-udul bihi an jihatin ila ghairiha ya, condong kepada yang selainnya, jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam akidah yang diimani dan diyakini oleh Imam Ibnu Taimiyah dicontohkan bahwasanya istawa beliau tidak memaknai dengan istaula ya, tetapi dimaknai ya al-ulu irtifa fawqal arsh, bahwasanya Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, jamaah yang dirahmati Allah ya. Ta'til ya. Kemudian yang kedua di antara memaknai sifat Allah Subhanahu wa taala apa yang dikenal dengan ta'til. Ta'til itu lughatan utlah ya, meniadakan, jamaah yang dirahmati Allah ya. Atau secara syar'i atau secara istilah nafyu sifat anillahi subhanahu wa ta'ala ya, menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan dengan ta'til ya. Kalau di dalam bahasa yang lain namanya utlah. Utlah itu ya tidak ada kegiatan atau libur. Maka dipakai dalam kaidah ini ta'til sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam akidah yang diyakininya, jamaah yang dirahmati Allah. Meskipun nanti akan terjadi khilaf yang kuat di antara para ulama ketika mensifati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan mendapati makna yang lain kalau kita membaca di dalam kitab-kitab yang lain, jamaah yang dirahmati Allah. Tapi ala kulli hal, apa yang diyakini dan ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang ditulis dalam buku ini ya, bahwasanya ta'til meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tahrif ya, kalau tahrif ya memaknai makna dengan makna yang lain yang tidak benar ya, yang sudah disampaikan oleh nas-nas syar'i ya, kemudian mengganti dengan makna yang lain yang ghairu sahih. Sebaliknya kalau ta'til meniadakan sifat Allah ya, nafyu makna sahih min ghairi istibdalin lahu bimaknan akhar, sifat Allah yang harusnya ada, yang disifati dalam nas-nas syar'i itu dihilangkan tanpa mengganti dengan sifat yang lain atau tanpa mengganti dengan makna yang lain. Kalau yang tahrif tadi ketika Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ya, disampaikan bahwasanya yang diyakini oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam akidahnya tidak dimaknai dengan makna yang lain ya, karena kalau dimaknai dengan makna yang lain, jemaah yang dirahmati Allah, maka itu sebuah kesalahan ya menurut beliau. Makanya tidak dimaknai dengan istaula, sebagaimana mungkin para ahli ilmi yang lain memaknai dengan kalimat istaula diganti dengan makna yang lain, tetapi maunya istawa ya istawa al-ulu wa irtifa fawqal arsy ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ta'til di sini memang benar-benar ditiadakan, tidak ada pengganti makna yang lainnya, ditiadakan sifat Allah yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Wa ma yuhlikuna ilad dahr ya. Bahwasanya ada sebagian orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat Allah, bahwasanya Allah itu maha hidup, bahwasanya Allah itu maha ada, bahwasanya Allah itu la ilaha ya illallah. Kemudian ya Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada sekelompok kaum yang mengatakan dan berkeyakinan di dalam dirinya
bahwa dia akan hidup selamanya. Ya, tidak ada yang menghancurkan mereka, tidak ada yang mematikan mereka kecuali waktu. Mereka menghilangkan sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang Maha menghidupkan, kemudian Allah yang Maha mematikan. Kata mereka, makna di dalam ayat ini, wa ma yuhlikuna illa dahar la ilaha wal hayatu madin, atau wal hayatu, ya, tidak ada, ya, Allah itu tidak ada, ya, tidak bisa mematikan dan menghidupkan kita, dan kehidupan akan seterusnya dan selamanya berjalan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam nas-nas syar'inya, yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan kita, kemudian Allah yang mematikan kita. Tetapi orang-orang yang di luar Islam atau orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kita ini tidak akan binasa kecuali dibinasakan oleh waktu, ya. Kalau sudah waktunya mati, berarti mati, tidak ada lagi penghakiman di dalam, ya, akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kalau sudah mati, ya sudah mati, ya, dikubur di dalam tanah, kemudian tidak ada lagi urusan setelahnya. Ya, ini dinamakan dengan ta'til, yang menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Jadi, ya, dalam memahami sifat Allah, yang pertama kita tidak boleh tahrif. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam menjelaskan matan yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, tidak boleh ta'til, ya, karena itu adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak mungkin Allah tidak Maha menghidupkan dan tidak Maha mematikan. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah takyif. Tidak boleh kita mentakyif. Apa itu takyif? Huwa ta'yinu kaifiyatis sifah, ya. Adalah menentukan, ya, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Menentukan, ya. Atau yuqalu kaifa syai'u idza ja'alahu kaifiyatan ma'lumah, bagaimana, ya. Maksudnya adalah jamaah yang dirahmati Allah, ya. Dalam kitab ini dijelaskan, ya, misalkan Allah memiliki sifat nuzul, ya, turun, ya. Maka, ya, apa yang diyakini oleh Imam Ibnu Taimiyah tidak boleh ditakyif. Turunnya Allah itu seperti apa, ya, jamaah yang dirahmati Allah. Maka tidak boleh, kata beliau, min ghairi takyifin, tanpa ditanya bagaimana dan bagaimana, ya, atau menentukan bahwasanya turunnya Allah itu seperti ini, ya. Makanya di dalam pemaknaan takyif ini, ta'yinu kaifiyati as-sifah, ya, menentukan atau membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa syai' idza ja'alahu kaifiyatan ma'luman, fatakyifu sifatillah, ya, huwa ta'yinu kaifiyatiha, ya. Dan mentakyif sifat Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah menentukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, ya, melakukan sesuatu. Wal hay'ah, dan bagaimana bentuknya dan bagaimana keadaannya apabila Allah itu melakukan sesuatu, allati takunu 'alaiha, yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yumkinu lil bashar. Mengapa jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mentakyif bagaimananya Allah itu, wa hadza la yumkinu lil bashar, tidak mungkin seorang hamba itu sampai penalarannya pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin seorang hamba itu akalnya sampai pada itu. Maka mentakyif Allah Subhanahu wa taala atau membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan, ya, mentakyif sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimungkinkan, ya. Makanya di dalam matan yang kami bacakan tadi, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, li'annahu mimma ista'tharahu Allah ta'ala bi'ilmihi fala sabila ila al-wusul ilaihi. Mengapa jamaah yang dirahmati Allah? Karena apa yang disampaikan oleh Allah, kemudian apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya, yang disampaikan kepada kita sebagian daripada ilmunya, fala sabila ilal wusuli ilaihi, tidak mungkin akal manusia itu sampai, tidak mungkin akal manusia itu ya mampu ya mentakif atau bagaimana Allah menentukan sifat Allah, kondisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Li'anna sifat tabi'atun lidzat, ya, karena sifat itu mengikuti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau ada sifat yang bermakna turun, ya yang dirahmati Allah, maka ya itu mengikuti zatnya Allah. Ketika ditanya bagaimana turunnya Allah, seperti apa model turunnya Allah, maka disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kemudian yang disyarah dalam kitab ini oleh Syekh Shalih Fauzan, itu tidak memungkinkan manusia untuk sampai ke sana. Maka di dalam kitabnya min ghairi takyifin, ya, fakama anna dzatallahi la yumkinu lil bashari ma'rifatu kaifiyatiha, sebagaimana zatnya Allah, begitu, tidak dimungkinkan untuk manusia ma'rifatu kaifiyatiha, mengetahui bagaimana dan bagaimananya, jamaah yang dirahmati Allah. Itu alasannya, ya. Kalau sifat itu mengikuti zat dan zat itu tidak mungkin kita nalar bagaimana bentuknya, jamaah yang dirahmati Allah, maka karena sifat itu mengikuti zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu satu paket dan tidak mungkin manusia mengetahuinya, ya. Fakadzalika sifatuhu subhanahu la tu'lam kaifiyatuha. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, begitupun sifatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diketahui kaifiyatuha, bagaimana dan bagaimananya. Walihadza lamma su'ila al-Imam Malik rahimahullah, ya, bahwasanya ketika ya Imam Malik ditanya, faqila ar-rahmanu 'alal arsy istawa, ya, jadi Imam Malik pernah ditanya untuk menjelaskan ataupun dalil daripada ya tidak bolehnya takyif, membagaimanakan dan bertanya tentang hakikat zat dan sifatnya Allah itu. Ditanya tentang ayat yang berbunyi ar-rahmanu 'alal arsy istawa, ini bagaimana, kaifa istawa, begitu, bagaimana istiwanya Allah itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya istiwanya Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan mengabarkan di dalam ayatnya, di dalam nas-nas syar'i. Kemudian Imam Malik ya menjawab, faqala al istiwa'u ma'lumun, ya, istiwanya Allah itu ya maklum, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diketahui, ya, kita sadar tentang istiwanya Allah itu, ya, tidak, bukan sesuatu yang tersembunyi. Tetapi wal kaifu majhulun, bagaimananya atau model Allah beristiwa itu majhul, tidak diketahui, ya. Jadi kalau istiwanya itu secara ya akal dan manusia itu pasti, kata beliau, sebagaimana Allah menggambarkan di dalam ayat tadi. Tetapi ketika dilanjutkan wal kaifu atau di dalam penjelasannya yang lain wal kaifiyatu majhulun atau majhula, ya, dan bagaimananya Allah beristiwa itu, jamaah yang dirahmati Allah, itu tidak diketahui, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang ya mengetahui. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman kepada istiwanya Allah itu adalah sebuah tuntutan, kewajiban kepada kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kemudian wassu'alu anhu bid'atun, keras, jamaah yang dirahmati Allah, dan bertanya tentang bagaimananya itu adalah perkara bid'ah yang dihindari, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah, ya, jamaah yang dirahmati. Kemudian juga Imam Al-Baihaqi ya fi asma was sifat, ya, kemudian juga yang disampaikan oleh Imam Ad-Darimi fi dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dalam majmu' fatwanya Imam Ibnu Taimiyah ini sendiri mengatakan bahwasanya ya tentang kaifiyah itu ya wassu'alu anhu bid'atun, ya, sesuatu yang harus dihindari, jamaah yang dirahmati Allah, ya, karena ini perkara-perkara yang mengada-ada ketika bertanya bagaimana istawanya ataupun istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut dari kita adalah al-iman, ya, al-imanu bihi wajibun, ya, sedangkan wassu'alu anhu bid'atun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi memang dalam pembahasan akidah ini jamaah yang dirahmati Allah, istilah bid'atun itu sudah seringkali memang muncul ya. Makanya ketika disampaikan ya tentang Jahmiyah, kemudian tentang Mu'tazilah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kelompok-kelompok sempalan-sempalan dalam ilmu teologi dan ilmu keyakinan dan ilmu akidah, jamaah yang dirahmati Allah, para ulama ya sering ya mengatakan ataupun menggunakan kalimat-kalimat ahlul bid'ah seperti itu dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kelompok-kelompok yang dinyatakan sebagai kelompok sempalan, jamaah yang dirahmati Allah, itu ada juga kelompok yang dinyatakan sebagai muta'awwil ya, bukan karena kesengajaan tetapi memaknai sifat Allah itu muta'awwil, kadang salah paham, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu Ahlussunnah wal Jamaah ya mensifati mereka ya. Jamaah yang dirahmati Allah, wa hadza yuqalu fi sa'iris sifat. Dan kaifiyah ini ataupun kaidah-kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala ini semuanya dikembalikan kepada al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berlaku kepada sifat-sifat Allah yang lain ya, seperti Allah memiliki tangan dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat ya yang keempat setelah tahrif ya, memberikan makna yang lain yang makna ghairu sahih, kemudian ta'til, meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian takyif ya, membagaimanakan atau bertanya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tamtsil ya, wala tamtsilin ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tamtsil. Tamtsil itu artinya at-tashbih. Tashbih itu ya menyamakan, jemaah yang dirahmati Allah ya. Jadi kalau dalam bab akidah ya, menyamakan tashbih itu lekat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus dihindari. Kalimat tashbih juga kalau kita rujuk ke dalam cabang ilmu bahasa, maka kata tashbih ini akan kita kenal di dalam ilmu balaghah ya. Seperti ilmu bayan, ma'ani juga ya, maka ada kalimat tashbih ya. Bedanya kalau dalam ilmu akidah ini, tashbih ini seringkali lekat dengan tamtsil atau ya, menyamakan ya. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat apa itu tashbih. Yuqal ya, bi ayyuqala. Tashbih itu ketika seseorang mengatakan inna sifatillahi mithlu sifatil makhluqina ya, sesungguhnya sifatnya Allah itu seperti atau sama sifatnya makhluk ya, maka ini tamtsil ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ka ayyuqala, sebagaimana seorang hamba ketika mengatakan iyadullahi ka'idina, tangannya Allah itu adalah seperti tangannya kita, jemaah yang dirahmati Allah. Wa sam'uhu kasam'ina, dan pendengarannya Allah itu sebagaimana pendengarannya makhluk. Ta'alallahu an dzalik ya. Sungguh ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tinggi, Allah Maha suci daripada itu semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk ya membantah keyakinan tersebut bahwasanya ya sifatnya Allah itu sama dengan sifatnya makhluk. Qala Allah taala min surati Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, bahwasanya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Fala yuqalu fi sifatihi, kemudian tidak boleh kita mengatakan dalam sifat-sifatnya Allah itu innaha mithlu sifatina au shibhu sifatina. Jemaah yang dirahmati Allah, sungguhnya ya sifat-sifatnya Allah itu sama dengan sifat kita, sama ya, wa shibhu sifatina, dan menyerupai dengan sifat-sifat kita, au ka sifatina, bahkan sama ya seperti dengan sifat-sifat manusia. Jemaah yang dirahmati Allah ya, kalau kita seperti ini maka kita tidak jauh beda dengan Fir'aun ketika Allah itu Maha menghidupkan, Maha mematikan. Kemudian ya Fir'aun mengatakan saya juga sama ya, mematikan dan menghidupkan. Lantas Fir'aun memanggil dua ya prajuritnya atau dua pengawalnya atau dua tentaranya, yang satu dibunuh dan satu tidak dibunuh, ditinggalkan. Tuh kan kata
kata Fir'aun, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, begitu. Itu akal-akalannya Fir'aun, ya. Tentu kita sebagai orang yang berakal ya tidak mungkin percaya begitu saja. Itu bukan menghidupkan dan mematikan, itu membunuh satu dan satunya tidak dibunuh. Tetapi Allah memang ya menghidupkan dan mematikan, ya, menciptakan kita dari yang tidak ada, kemudian kita ada, kemudian dikembalikan lagi, ya, kepada ya awal mula kita bagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lantas dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kaidah tamtsil ini tidak boleh jamaah yang dirahmati Allah, ya. La yuqalu, tidak boleh kita mengatakan inna dzatallahi mithlu aw shibhu dzawatina, sungguhnya zatnya Allah sama atau menyerupai ya zat kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, ya. Karena tidak mungkin sama. Yang satu khaliq, yang satu makhluk, ya. Yang satu pencipta, yang satu yang diciptakan oleh Allah. Wal mu'attal yanfiha aw yanfi ba'daha, dan orang yang meniadakan sifat Allah itu bisa jadi dia meniadakan ya sebagian dari sifat Allah, mempercayai sifat yang lainnya, kemudian atau bisa jadi dia menyediakan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam pembahasannya nanti terjadi perdebatan sengit di antara para ahli ilmu, jamaah yang dirahmati Allah, juga orang yang ya mengatakan ini juga laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, sama juga dalilnya, ya, yanfi ba'daha. Yang intinya sama-sama ingin ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mentakif atau orang yang mentasbih atau orang yang ya mentahrif itu, contoh ya ahli ilmi ketika mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya ketika istawanya Allah itu ingin dimaknai secara zahirnya, ya tentunya itu ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga pendapat yang lain di antara para ahli ilmi ketika memaknai istaula, ya itu juga ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kata mereka? Kalau dimaknai istawa secara zahirnya maka akan sama dengan makhluk, ya jemaah yang dirahmati Allah. Apalagi apabila kalau diterjemahkan ini akan menjadi masalah lagi. Terjemahkan istawa, ya diterjemahkan dengan bersemayam, itu akan menjadikan Allah itu sama dengan makhluk. Ini pembahasan para ahli ilmi yang lain, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya justru ya istaula itu dijadikan makna yang tepat untuk memaknai istawanya Allah, ya. Itu juga ya yang diinginkan oleh mereka yang memaknai istawa itu adalah untuk meniadakan kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, terlepas dari perdebatan itu semuanya, yang diyakini akidah dan diimani oleh Imam Ibnu Taimiyah yang sedang kita bahas dalam ya kitab ini pada pagi hari ini, bahwasanya istawa itu dimaknai secara zahirnya, ya, tidak mau dimaknai dengan makna yang lain, ya, supaya meniadakan kesamaan dengan sifatnya makhluk, ya. Maka nanti para jamaah ya kalau membaca kitab-kitab yang lain atau ya mendengarkan penjelasan-penjelasan lain, maka sudah tidak asing lagi ketika para ahli ilmu itu berdebat sengit, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang terjadi, mereka para ahli ilmi, jamaah yang dirahmati Allah, ya, begitu. Kemudian wal musyabbi wal mumatsil yuthbituha ala wajhi la yaliqu billah, sedangkan orang yang menyamakan sifat-sifat Allah itu seringkali ya menyamakan sifat Allah itu dengan sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yaliqu bil makhluk, ya, adapun sifat-sifat Allah itu ya tidak layak dengan sifat makhluk, ya hanya berlaku untuk makhluk saja, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tadi ya penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang ya iman kepada Allah, ya, tentang sifat-sifat Allah, tentang zatnya Allah, begitu. Kaidahnya adalah tidak boleh mentahrif, tidak boleh mentaktil, tidak boleh mentakif, bertanya bagaimana, dan tidak boleh menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam matannya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian juga disampaikan syarahnya oleh Syekh Shalih Fauzan, ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.